Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas aspek lingkungan pada studi kelayakan bisnis. Perkenalkan, saya Anjani Sulistiani Kinasi dengan teman-teman saya Nanda Eka Amelia dan Wasilatul Khairiyah. Yang pertama, pengertian dari aspek lingkungan pada studi kelayakan bisnis. Aspek lingkungan merupakan salah satu aspek yang harus dipertimbangkan untuk menentukan apakah bisnis yang kita dirikan akan terancam oleh lingkungan bisnis atau malah memberi keberhasilan dan profitabilitas dalam jangka panjang. Berikut adalah beberapa tujuan dilakukannya analisis aspek lingkungan pada studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu menganalisis keadaan lingkungan operasional untuk menentukan apakah keadaan saat ini sangat mendukung penerapan strategi yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu menganalisis kondisi pada lingkungan industri untuk menentukan apakah rencana bisnis dapat kita laksanakan atau tidak. Yang ketiga yaitu menganalisis kondisi lingkungan jauh untuk menentukan apakah konsep bisnis yang kita telah rancang dapat diimplementasikan atau tidak. Tujuan yang berikutnya yaitu menganalisis pengaruh baik dan pengaruh buruk dari bisnis yang kita dirikan terhadap lingkungan, baik itu lingkungan sosial maupun lingkungan ekologis. Dan tujuan yang terakhir yaitu menganalisis dan mempertimbangkan berbagai upaya yang bisa direalisasikan untuk meminimalisir pengaruh buruk dari bisnis yang kita dirikan terhadap lingkungan. Berikut adalah ruang lingkup dalam lingkungan bisnis menurut Birch and Robinson. Yang pertama, ada lingkungan operasional. Lingkungan operasional meliputi lingkungan pesaing, lingkungan pemasok, lingkungan pelanggan, lingkungan kreditor, dan lingkungan pegawai. Yang kedua yaitu lingkungan industri, meliputi persaingan antar perusahaan, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, barang substitusi, dan hambatan masuk. Yang ketiga yaitu lingkungan jauh. Lingkungan ini meliputi lingkungan ekonomi, lingkungan sosial dan budaya, lingkungan politik, lingkungan teknologi, lingkungan ekologi, dan lingkungan global. Yang pertama yaitu lingkungan operasional. Lingkungan operasional merupakan lingkungan yang memiliki kaitan langsung dengan aktivitas operasional yang ada di perusahaan. Lingkungan operasional ini meliputi yang pertama, lingkungan pesaing. Pesaing adalah perusahaan dalam industri yang sama dan menjual produk kepada pelanggan. Suatu perusahaan haruslah memiliki keunggulan bersaing agar bisa memenangkan persaingan. Suatu perusahaan juga harus melakukan analisis terhadap kelebihan dan kekurangan perusahaan pribadi dan perusahaan pesaing agar bisa menentukan strategi yang efektif yang bisa digunakan perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu lingkungan pelanggan. Seseorang yang membeli produk perusahaan disebut sebagai pelanggan. Pelanggan disebut juga sebagai sumber pendapatan suatu bisnis. Analisis pelanggan dalam lingkungan operasional dibedakan menjadi dua, yaitu analisis reaktif, yaitu merupakan analisis yang mengatasi permasalahan timbul, seperti keluhan konsumen. Dan yang kedua yaitu analisis proaktif, analisis untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan dalam bisnis. Lingkungan yang berikutnya yaitu lingkungan pemasok. Pemasok merupakan bisnis yang menyediakan sumber daya bagi bisnis yang lain, meliputi bahan mentah, tenaga kerja, pembiayaan, dan informasi. Jika perusahaan atau bisnis memiliki pemasok yang tepat, tentunya akan membantu kelancaran dalam bisnis. Yang berikutnya yaitu lingkungan kreditor. Dalam bidang keuangan, kreditor menjadi pihak yang sangat berperan penting, apalagi jika sebagian besar modal perusahaan berasalkan dari kredit. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan untuk memilih sebuah kredit yaitu yang pertama suku bunga dan jangka waktu peminjaman. Lingkungan yang terakhir yaitu lingkungan pegawai. Pegawai itu merupakan aspek yang paling penting dalam bisnis karena pegawai di sini sebagai pelaku dan sebagai
seseorang yang menunjang tujuan perusahaan atau bisnis agar segera tercapai. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Eka Amelia akan menjelaskan tentang lingkungan industri. Lingkungan industri sebagai bagian dari lingkungan eksternal. Lingkungan ini seringkali menghasilkan unsur-unsur yang normalnya itu mempunyai penerapan yang jauh lebih tepat, rinci, dan langsung terhadap aktivitas perusahaan. Aspek lingkungan industri lebih mengarah pada aspek persaingan di mana bisnis perusahaan berada, meliputi yang pertama ancaman, maksudnya pendatang baru. Di sebagian besar industri, pemain lama rentan terhadap pendatang baru, karena pendatang baru seringkali memberikan kemampuan yang unggul, motivasi yang kuat untuk meningkatkan pangsa pasar dan sarana yang sesungguhnya. Di sini ada beberapa contoh tantangan yang dihadapi oleh pendatang baru yang akan mencoba masuk ke pangsa pasar, yaitu yang pertama skala ekonomi, yang kedua diferensiasi produk, yang ketiga persyaratan modal, yang keempat biaya peralihan pemasok, yang kelima akses ke saluran distribusi, yang keenam kebijakan pemerintah. Selanjutnya, persaingan sesama perusahaan dalam industri. Tingkat persaingan dalam suatu industri bisnis mempunyai dampak besar terhadap strategi dan hasil kerja bisnis. Perusahaan di pasar oligopoli mempunyai pengaruh besar terhadap harga dan faktor pasar lainnya. Perusahaan di pasar persaingan sempurna hampir selalu mengambil penetapan harga pesaingnya. Beberapa contoh dalam persaingan sesama perusahaan industri meliputi jumlah kompetitor atau pesaing, selanjutnya tingkat pertumbuhan industri, selanjutnya karakteristik produk, selanjutnya biaya tetap dan besar, selanjutnya kapasitas dan hambatan yang keluar. Yang ketiga yaitu ancaman dari produk pengganti. Produk pengganti atau barang substitusi adalah sumber persaingan bagi bisnis dalam suatu industri. Meskipun sebuah produk memiliki karakteristik yang berbeda-beda, barang pengganti bisa juga berfungsi atau bekerja sama. Selain itu, ancaman produk substitusi bisa disebut kuat apabila konsumen dihadapkan pada sedikitnya switching cost dan apabila produk substitusi itu mempunyai harga yang lebih murah dan kualitasnya yang sama, bahkan lebih tinggi daripada produk-produk di suatu industri. Yang keempat yaitu kekuatan tawar-menawar pembeli atau buyers. Pelanggan memiliki pengaruh untuk memaksa penurunan harga, peningkatan pelayanan dan mutu, bahkan bisa saling mengadu perusahaan dengan kelemahan dan kekurangannya. Pembeli mampu mempengaruhi suatu perusahaan untuk memotong harga, meningkatkan mutu dan pelayanan, serta mengadu suatu perusahaan dengan kompetitor melalui kekuatan yang mereka miliki. Beberapa kondisi yang mungkin dihadapi perusahaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembeli membeli dalam jumlah yang besar. Yang kedua, pembeli mampu memproduksi produk yang dibutuhkan. Yang ketiga, sifat produk tidak terdiferensiasi dan banyak pemasok. Yang kelima yaitu kekuatan tawar-menawar pemasok atau suppliers. Pemasok atau suppliers bisa menurunkan atau menaikkan kualitas suatu barang atau layanan sesuai dengan kemauan perusahaan itu sendiri apabila jumlah pemasok itu sedikit dan produk atau pelayanan yang ada adalah unik dan mampu menciptakan switching cost yang besar. Tidak tersedianya produk substitusi dan perusahaan hanya membeli dalam jumlah yang kecil dari pemasok. Sekian penjelasan saya tentang lingkungan industri. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan jauh.
Lingkungan jauh mencakup faktor-faktor yang bersumber dari luar operasional perusahaan. Jadi yang dimaksud di sini adalah lingkungan jauh ini bersumber dari luar operasional perusahaan, seperti dari luar berapa banyak yang harus kita produksi, bukan seperti itu. Jadi bersumber dari luar hal-hal yang berada di luar perusahaan. Analisis ini dipergunakan sebagai penyerangan atau pertahanan pada variabel lingkungan dengan rencana, yakni memanfaatkan peluang atau mempertahankannya dengan mengurangi resiko. Jadi lingkungan jauh ini bisa digunakan untuk memanfaatkan peluang yang ada, atau jika memang ada resiko yang ditimbulkan dari lingkungan jauh dan kita ingin mempertahankannya, kita bisa mempertahankannya dengan mengurangi resiko yang ditimbulkan dari lingkungan jauh ini. Lingkungan jauh ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ada lingkungan ekonomi. Variabel ekonomi adalah variabel ekonomi yang bisa saja mempengaruhi keberhasilan bisnis, diantaranya adalah ketersediaan kredit secara umum, tingkat penghasilan yang dapat dibelanjakan, serta kecenderungan belanja masyarakat, suku bunga primer, laju inflasi, dan lainnya. Salah satu contohnya adalah ketika kita mendirikan jembatan Suramadu. Di situ pasti saja dibutuhkan dari variabel lingkungan ekonomi ini. Salah satu contohnya adalah pasti membutuhkan ketersediaan kredit untuk membangun jembatan tersebut dan tingkat penghasilan yang dapat dibelanjakan dan lain-lain. Selanjutnya ada lingkungan sosial budaya. Seluruh produk, jasa, pasar, dan konsumen dapat terdampak oleh faktor sosial dan budaya. Perusahaan dapat dipengaruhi oleh faktor sosial, yakni nilai kepercayaan dan gaya hidup masyarakat di lingkungan eksternal perusahaan yang berkembang akibat pengaruh adanya budaya, pendidikan, ekologi, dan etnik. Jadi, lingkungan sosial budaya ini berpengaruh terhadap perusahaan karena jika dilihat dari faktor sosial yaitu nilai kepercayaan dan gaya hidup. Jadi kan salah satu contohnya itu ketika kita mendirikan usaha di daerah pegunungan. Jika kita mendirikan perusahaan di daerah pegunungan, pastinya kita akan memikirkan hal-hal apa yang bisa kita jual di daerah pegunungan. Salah satu contohnya kita bisa memproduksi sarung tangan untuk dijual di daerah pegunungan, atau topi agar bisa menghangatkan orang-orang. Yang selanjutnya adalah lingkungan politik. Suatu negara yang kondisi politiknya itu tidak stabil memiliki risiko bisnis yang tinggi. Faktor politik berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah. Jadi jika di suatu negara yang memiliki kondisi politiknya tidak stabil, maka memiliki risiko bisnis yang tinggi di sini, karena pastinya jika negara tersebut tidak memiliki politik yang stabil, kan untuk perundang-undangan yang dikeluarkan pastinya juga belum stabil. Jadi akan mengakibatkan banyak resiko yang ditimbulkan jika kita mendirikan suatu perusahaan. Yang selanjutnya adalah lingkungan teknologi. Bisnis seringkali mengalami perubahan yang signifikan sebagai akibat dari pengaruh teknologi baru. Untuk memperkirakan potensi, kemungkinan, dan tantangan bisnis, penting untuk menganalisis pergeseran teknologi. Jadi kita sebagai seorang pebisnis harus bisa melihat teknologi-teknologi yang berkembang untuk membantu perkembangan dari bisnis kita. Salah satunya adalah pada zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang menjual barangnya dengan melalui dijual di Shopee atau di TikTok Live dan nantinya akan dialihkan ke Shopee.
Yang selanjutnya adalah lingkungan ekologi. Lingkungan ekologi adalah hubungan antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan udara, tanah, air yang mendukung kehidupan mereka sebagai akibat adanya kegiatan produksi. Jadi pada lingkungan ekologi ini udara, tanah, dan air adalah salah satu faktor dari luar yang akan membantu untuk menjalankan bisnis kita. Yang selanjutnya adalah lingkungan global. Pada era globalisasi ditandai dengan adanya batas-batas ekonomi antar negara yang semakin tidak jelas. Adanya arus informasi dan komunikasi sangat cepat sehingga perubahan perekonomian suatu negara berdampak terhadap perekonomian negara lain. Jadi jika di suatu negara penjualan salah satu produk itu sangat laku keras, maka bisa jadi negara-negara lain akan meniru produk apa yang laku keras di negara tersebut. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan.